sesungguhnya masalah rezeki ini masalah besar. Makanya kalau kita buka di dalam Al-Quran, kita membuka di dalam hadis, kita akan jumpai betapa banyaknya Allah menceritakan tentang masalah konsep Allah membagi rezeki. Allah menyampaikan tentang rezeki. Dan Allah menjanjikan bagi mereka yang bersedekah dengan rezekinya. Allah banyak terangkan itu. Dan itu menjadi sebuah pelajaran yang harusnya tidak terlewatkan. Pelajaran yang kita tidak boleh terlewatkan dan tidak boleh absen ketika pelajaran itu harus kita fahami dan harus kita imani. Dan itulah berbeda dengan kalangan materialistik. Makanya setan itu tahu. Setan ini mengetahui bahwasanya rusaknya manusia itu salah satunya karena faktor dunia, faktor rezeki. Makanya setan itu ketika menggoda manusia bukan hanya menggoda untuk berbuat zina, enggak. Manusia itu ketika menggoda manusia maka tidak hanya menggoda mereka untuk minum khamr, bukan. Setan itu ketika menggoda manusia tidak hanya menggoda supaya membunuh, bukan itu saja. Tapi ternyata setan itu ketika menggoda manusia, maka sesungguhnya salah satu di antara jebakan dan godaan setan yang membuat manusia banyak terperangkap, yaitu adalah manusia itu disisipi, dibisiki dengan narasi-narasi yang dibuat oleh setan supaya manusia itu takut menjadi miskin ketika mereka tidak percaya dan tidak beriman dengan konsep rezeki yang dibagikan oleh Allah. Kalau manusia sudah khawatir dengan kemiskinan ketika mereka tidak yakin kepada janjinya Ar-Rahman yang sudah Allah sampaikan berulang-ulang di dalam Al-Quran, bahwasanya setiap makhluk itu dijamin oleh Allah dan digaransi oleh Allah. Kalau manusia sudah takut miskin, disitulah berbagai macam kemaksiatan, dosa, dan penyimpangan itu dimulai. Salah satunya ketika manusia itu takut menjadi miskin, ketika setan membuat narasi itu hadir pada pikiran kita dan hati kita. Makanya orang kalau sudah takut miskin, dia bisa berzina. Orang kalau sudah takut miskin, dia bisa membunuh siapapun yang menghalangi dia mendapatkan rezeki dan mendapatkan dunia. Orang kalau sudah takut miskin, dia bisa melakukan apa saja. Karena apa? Karena setan tahu manusia itu kalau dikhawatirkan, kalau dibuat bagaimana dia takut menjadi miskin, pangkal semua kerusakan itu dimulai ketika manusia itu takut menjadi miskin dan akhirnya kecintaan kepada dunia itu berbuah dengan segala macam keburukan. Makanya kita dapati dalam surat Al-Baqarah ayat 268, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Allah menyampaikan di dalam surat Al-Baqarah 268, setan itu selalu nakut-nakuti kamu supaya kamu itu takut miskin. Ya kan? Setan itu nakutin kamu itu untuk menjadi miskin. Jadi jebakan setan itu bukan hanya menjadikan orang minum khamr, bukan hanya meninggalkan sholat, bukan hanya tidak puasa, tapi ternyata jebakan setan yang sampai Allah abadikan di dalam Quran itu yang sering justru kita tidak merasa, yaitu adalah jebakan setan ketika manusia itu khawatir dia itu takut menjadi miskin. Kalau manusia dijebak supaya dia berbuat zina, pada dasarnya banyak manusia yang tahu ketika akan berzina itu sebenarnya hati besarnya itu tahu bahwasanya perbuatan itu salah. Kalau ada orang akan membunuh itu sebenarnya hati yang paling kecil itu dia tahu bahwasanya perbuatan yang akan dia kerjakan itu salah. Tapi sesuatu di antara narasi yang dibuat setan yang sering kita tidak merasa itu adalah setan ketika menjanjikan manusia dan menakut-nakuti manusia untuk menjadi miskin. Itu banyak di antara kita tidak merasa. Makanya Allah sampai abadikan supaya manusia tidak sampai meremehkan tentang persoalan ini. Dan Allah sampaikan pada salah satu surat yang agung kedudukannya di sisi Allah, surat Al-Baqarah. Allah menyampaikan, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu selalu nakutin kamu menjadi miskin, dan setelah kamu takut menjadi miskin, wa ya'murukum bil fahsya, selalu setan itu nyuruh kamu kepada perbuatan buruk. Kenapa ada kata faqra dan ada kata fahsya pada ayat ini? Karena orang kalau sudah takut, yaitu fakro itu kefakiran, ketika takut miskin, itu dekat sekali. Kalau sudah takut kepada kemiskinan, itu pasti gampang akan melakukan sebuah perbuatan yang fahsya. Wanita sampai kehilangan malunya pun disebabkan takut miskin, melakukan kemungkaran. Sampai orang itu menjilat, sampai menjual ayat-ayat Allah, sampai kemudian dia tidak punya malu di wajahnya, itu semuanya dimulai ketika takut miskin, dan akhirnya mereka terobsesi dengan dunia secara berlebihan, persis dengan apa yang ditawarkan oleh konsep materialistik.
kuantitas harta itu selalu menjadi nomor satu dan melupakan kualitas harta. Padahal kualitas harta itu hanya bisa diberikan oleh Allah. Kuantitas harta itu mungkin bisa didapatkan manusia, tapi manusia tidak akan dapat kualitas harta kecuali mengikuti petunjuk yang disampaikan oleh Allah.